apakah harus dibuka atau tidak? Yang masyarakat kan biasanya mengatakan bahwa kita lahir ini dengan tidak membawa apa-apa. Nanti pun pada waktu kita kembali itu kita tidak membawa apa-apa juga, hanya membawa kain kafan. Jadi bagaimana dengan yang gigi tiruannya? Haruskah dibuka? Haruskah dibuka atau bagaimana? Karena membuka gigi tiruan yang cekat itu tidak mudah juga. Oh, ada kesulitan tersendiri, Iya, Dok? pastinya kan karena dia dilakukan sementasi, artinya di semen dilekatkan di giginya itu. Jadi tidak semudah melepaskan gigi tiruan yang lepasan. Nah, namun bisa dibuka, tapi membutuhkan bisa dibuka, tapi ada alat tertentu dan tidak bisa kalau pasien dalam keadaan ya mayat ya, kita tahu jenazah tidak mungkin duduk kan. Seperti berarti itu. ada memang posisi tertentu, ya, posisi harus dilakukan operasi. Di dental bukan operasi sih, paling tidak didudukkan di dental unit ya, kursi gigi. Kemudian ada alat tertentu, ada alat yang untuk melepaskan itu. Jadi kalau artinya kalau pada jenazah itu sulit untuk dibuka. Nah, menurut hukum Islam ya, kita tahu bahwa kita melakukan jenazah itu kita samakan dengan manusia. Artinya perlakuan apa yang menyakitkan pada manusia itu kita juga tidak boleh lakukan pada jenazah. Jadi kita memperlakukan jenazah pun secara Islam itu harus dengan lemah lembut, manusiawi juga. Ya, manusiawi, memperlakukan seperti layaknya manusia yang hidup. Jadi untuk gigi tiruan cekat memang diperbolehkan daripada kita melukai, menyusahkan si mayat, jadi ya tidak perlu kita lepaskan. Tapi kalau sesuai dengan persetujuan pihak keluarganya yang buka saja, Dok, itu bisa dilakukan kan? Kalau yang lepasan mungkin bisa dilakukan, tetapi kalau yang cekat, yang itu implan ya, implan dan lain itu, apalagi implan, implan itu kan masuk dengan pembedahan di dalam tulang rahangnya. Berarti rawan terjadi kerusakan ya? Ya pasti kan kita lakukan pembedahan kan, tidak mungkin kita lakukan pembedahan di tulang rahangnya kan, sudah jenazah kita mau utak-atik lagi kan ya, kasihan begitu kan, seperti itu. Artinya memang selama ini memang sebagian ada memang yang mayatnya ditanam walaupun gigi tiruan ya, Dok? Ya. Karena gara-gara itu sulit. Ya, artinya tidak apa-apa ya, sudah kita sertakan, maksudnya pada waktu, maksudnya kita tidak lepas lah, kita biar kita tetap pakaikan saja, seperti itu. Oh, memang artinya memang kesulitannya dari situ. Perbedaannya memang yang jenazah dengan kalau yang lepasan dan cekat. Kalau misalnya ini orang masih hidup, tapi yang dia pakai implan sendiri, apakah bisa dibuka itu, Dok? Kalau implan tidak bisa dibuka karena dia ditanam di dalam. Walaupun masih hidup orangnya. Kalau mau dibuka ya butuh proses pembedahan. Karena implan tuh seperti ini, kita masukkan seperti macam pasak di dalam tulang dan sebagai akarnya dia ya. Kemudian terjadi penulangan sehingga menyatu di tulang rahang tersebut, seperti itu. Nah, itu kan sudah tidak mungkin kalau pada mayat kan, artinya kalau mau dibuka ya kita melakukan pembedahan lagi, ya, seperti itu. Berarti memang ada perlakuan khusus untuk hal itu ya, Dok? Iya. Tapi kecuali yang gampang dibuka itu bisa saja ya? Bisa saja, itu membukanya mudah. Ya, mudah. Mungkin anggota keluarganya bisa dibuka, tetapi misalnya sulit ya, karena kadang mungkin cekat sekali, artinya pas banget gitu ya, sementara pasien mungkin sudah rahangnya sudah kaku, sudah sulit untuk ini, ya sudah, daripada kita menyiksa si jenazah, ya sudah dipakaikan saja, seperti itu. Karena ada juga biasa, Dok, pasien ini giginya tidak rusak, Dok, cuma kebetulan mungkin dia kecelakaan atau apa, terbuka giginya, kebetulan dia ingin pasang gigi palsu aja deh. Ketika dia mati, dia ingin kembalikan lagi giginya, itu bisa, Dok? Gigi aslinya diganti. Kan sudah terganti dengan gigi yang palsu, ya tidak mungkin lah kita kembalikan dengan gigi yang aslinya. Seperti itu. Kalau misalnya di luar gigi tiruan ini, Dok, ini si jenazah menggunakan gigi kawat, Dok. Nah, itu bagaimana? Apakah sama kasusnya? Apakah bisa dibuka atau tetap ditanam juga dengan gigi kawatnya?
Kalau penggunaan kawat kebetulan pernah punya pengalaman di sebuah rumah sakit ya. Waktu itu ada seorang anak muda kecelakaan ya. Kecelakaan dan si pasien ini menggunakan kawat gigi. Menggunakan kawat gigi. Dokter sih menyatakan bahwa kemungkinan untuk hidup minim. Kemungkinan untuk hidup minim ini sudah parah sekali. Parah sekali. Dan ada beberapa kawat giginya itu kan ada kecil-kecil yang nempel di giginya, itu ada terlepas sehingga kawat yang melintangnya itu terlepas gitu, jadi melukai sekitar pipinya si pasien ini. Nah, keluarganya memohon untuk dibuka, dan setelah saya lihat memang karena melukai dan menghalangi penutupan bibirnya, akhirnya saya buka. Karena untuk membuka kawat gigi itu masih lebih mudah dibanding untuk membuka gigi tiruan yang dilakukan sementasi. Jadi saya buka kawat giginya. Ya mungkin tidak sampai sehari kemudian memang si pasien ini meninggal dunia. Seperti itu. Oke dok, ini kan yang gigi yang tiruan yang kapan dibuka itu ketika memang jenazah ini meninggal di rumah. Dia pihak keluarga ingin membukanya. Apakah dia harus dibawa ke rumah sakit dulu atau bisa dikerjakan di rumah? Tidak. Kalau yang untuk gigi tiruan yang lepasan itu bisa dibuka di rumah. Biasa mungkin kita bisa lihat orang-orang tua itu memakai gigi tiruan yang full, yang penuh rahang atas dan rahang bawah. Itu kan mereka biasa malam sebelum tidur mereka buka. Begitu, dan maksud istilahnya mudah lah membukanya itu, mudah tanpa harus ke dokter gigi. Mungkin keluarga orang anggota rumahnya pun bisa membuka gigi palsunya ya, kecuali tadi saya katakan mungkin sudah karena sakitnya berbulan-bulan yang mungkin koma sekian lama sehingga rongga mulutnya itu tidak bisa dibuka lagi. Ya mungkin kalau yang seperti itu ya mungkin sudahlah, kita tidak memaksakan untuk membuka mulutnya. Dok, ini gigi tiruan yang gampang dibuat ini ada jangka waktunya dok? Ada jangka waktu pemakaiannya dengan yang paten tadi itu yang plasma ya? Yang cekat ya. Sebenarnya untuk lepasan itu tidak ada jangka penggunaan sekian tahun, tidak. Tetapi pada pasien-pasien dengan misalnya ada diabetes ya, itu pasien-pasien seperti itu cenderung tulangnya itu lebih cepat menyusut, istilahnya resorpsi gitu. Jadi mudah longgar. Kalau sudah longgar ya artinya kita butuh perbaiki begitu. Bisa mungkin diperbaiki saja, ataupun kalau memang sudah, karena sudah pemakaian sekian lama sehingga sudah kotor yang sudah tidak bisa dibersihkan lagi, ya akhirnya harus diganti seperti itu. Karena berarti memang gigi implan sendiri dok ini. Kalau implan tuh yang ditanam ya. Berarti kebanyakan memang tidak bisa dibuka, dan kebanyakan ketika ada jenazah menggunakan gigi itu berarti memang mau tidak mau dia harus ditanam dan diimplan juga ya. Iya, disertakan lah. Maksudnya kita tidak buka lagi. Tapi dari pengalaman dokter sendiri selama ini, apakah banyak masyarakat menggunakan gigi implan sendiri dok atau bagaimana? Kalau implan ya sekarang trennya malah memang untuk gigi tiruan yang artinya yang lebih mendekati ke gigi asli itu ya implan. Walaupun ya biayanya memang jauh lebih tinggi dibanding yang gigi tiruan yang lepasan, kemudian atau yang dibungkus-bungkus tadi itu ya, biayanya memang lebih tinggi. Tetapi yang terbaik, yang masih menjadi yang terbaik adalah implan. Ya, seperti itu. Karena dia seperti hampir mirip gigi asli lah, karena tertanam di situ. Pasien tidak ribet harus buka tutup. Seperti itu. Tapi banyak masyarakat yang menggunakan gigi tersebut. Sekarang sudah mulai banyak lah, ya, mulai banyak pasien sudah mengerti dan ya seperti itu. Tapi sebelum dipasang gigi implan, pernahkah dokter mengatakan bahwa Pak ini ketika resiko menggunakan gigi ini nanti kita kan tidak tahu nanti ke depan meninggal atau sempat dijelaskan begitu dok ke pasien sendiri bahwa nanti agak susah dibuat ketika mungkin nanti meninggal atau bagaimana?
selama ini sih saya tidak sampai menerangkan seperti itu karena pasiennya itu biasanya memang sudah dengan keinginan yang ini ya, maksudnya mereka sudah mengerti, rata-rata yang memasang implan tuh mengerti bahwa implan itu seperti ini gitu kan, tidak mungkin nanti pada waktu meninggal dibuka gitu, karena proses pembedahan pada waktu dipasang pun di anestesi sampai ya begitu, maksudnya di anestesi sehingga dia tidak rasa begitu. Intinya seperti memang dibuka lah seperti operasi kecil gitu. Artinya memang mungkin masyarakat sudah tahu, mengerti bahwa ketika itu nggak risiko, mungkin gitu, nggak mungkin kalau implan gitu. Oh iya dok. Dok, satu lagi nih dok, ini kan menarik juga pembahasan kita. Ketika misalnya gigi lepasan ini dipasang, berarti memang bisa secara kita pribadi sendiri buka sendiri kan? Iya. Itu gigi lepasan sendiri banyak juga macamnya itu. Iya. Ada yang kan ini ada yang full. Iya. Full. Ada juga yang satu ada juga dok ya. Iya. Itu yang mas sendiri itu memang dia itu cuma lapisan saja atau memang satu gigi mas semua itu? Untuk gigi lepasan itu ada yang sebagian. Ya, sebagian artinya menggantikan hanya 1 atau 2 gigi atau yang menggantikan keseluruhan. Ya tergantung dari kondisi ininya ya, kondisi giginya yang hilang. Kalau memang hanya 2-3, ngapain kita mau hilangkan semua? Karena bagaimanapun masih lebih bagus gigi asli dibandingkan dengan gigi tiruan. Tergantung lagi sekarang bahannya. Bahan pembuat gigi tiruan lepasan tadi itu ada bermacam-macam. Ada yang akrilik, ada juga bahan yang namanya thermosense. Kalau akrilik biasanya ada tambahan kawat ya, kawat begitu ya. Kalau memang masih ada gigi aslinya, jadi pemegangnya itu kawat di sekitar gigi aslinya. Kemudian ada bahan thermosense, itu dia tidak menggunakan kawat, tapi bahannya itu memang lebih fleksibel sehingga lebih mencengkram begitu, sehingga tidak mudah lepas. Seperti itu. Tapi itu memang ada dokter khusus memang untuk penanganan jenazah ketika pakai ada gigi tiruan implan sendiri. Ada memang? Tidak ada. Biasanya itu misalnya kalau ketika dapat jenazah menggunakan gigi implan sendiri dok, itu misalnya keluarga minta untuk dibuka, itu pakai dokter bedah saja atau? Pastinya karena tapi itulah maksudnya tidak perlu kita buka lagi karena proses ininya untuk mau mengeluarkannya juga, karena bayangkan kalau sudah sekian tahun dia pakai, yang kita masukkan di dalam tulang itu sudah terjadi penulangan. Tapi kalau keluarga ngotot ingin dibuka karena kan ceritanya dia harus kembali lagi tanpa ada kayak rambut palsu harus dibuka gigi tiruan harus dibuka karena kita kembali ke alam, ke tanah. Keluarganya ngotot untuk dibuka itu bisa saja kan? Iya, tapi kita pasti harus memberikan beresiko. Kita sebagai dokter yang muslim ya harusnya mengerti ya. Ini kan menyiksa si mayit menyiksa jenazahnya. Kita buka-buka lagi, kita lukai. Ya sedangkan memandikan jenazah saja kita nggak boleh keras gitu gosoknya kan, kita dengan lembut. Nah ini kita mau iris-iris gusinya kan, enggak. Kita sebagai dokter muslim ya memberikan pengertian ke tetap memberikan keluarga, penjelasan ke keluarga walaupun itu. Dia mungkin secara agama oke lah, tidak diperbolehkan tapi kan mungkin ada sisi lainnya juga kan. Dok, satu lagi ini menarik juga mengenai harga. Walaupun kita jawab pembahasannya ini kan sahabat budaya juga ingin tahu apakah harga dari gigi tiruan itu terbilang mahal atau bagaimana, termasuk yang lepasan atau yang implan sendiri dok? Ya, kalau terbilang mahal ya tergantung kita melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat dari sisi kebutuhan, terus kemudian manfaatnya, saya rasa tidak mahal, ya. Saya rasa tidak mahal. Bayangkan kalau kita sampai gara-gara giginya tidak ada, kemudian pencernaannya terganggu, nah kan lebih parah lagi. Akhirnya kalau pencernaan terganggu, mungkin akan terganggu aktivitas ya, terutama mencari uangnya dia akan terganggu, kan? Seperti itu. Jadi kita lihat lagi
kita lihat dari sisi mana ya, seperti itu. Kalau masalah harga ya tadi implan ya pasti dia harganya tertinggi dibanding yang lepasan, seperti itu. Nah, memang ada kesulitan juga ketika ada pasien ingin menggunakan gigi lepasan tapi berbalut emas. Itu memang agak sulit juga atau bagaimana, Dok? Sekarang sudah tidak digunakan lagi emas ya. Sekarang tidak digunakan ya, mungkin satu karena mahal ya, kemudian juga sifat dari emasnya sendiri itu, emas itu apalagi emas murni ya, dia itu kan lentur. Emas murni yang 24 karat kan dia lentur. Walaupun itu dikatakan emas itu paling adaptasi gitu loh dengan rongga mulut kan, yang kita tahu kan selama ini kalau orang menggunakan yang bukan emas asli, mereka ada alergi ya, sampai timbul gatal-gatal dan lain sebagainya. Kalau emas murni 24 ini emas murni itu tidak bakalan alergi, tetapi dia ada kekurangannya, yaitu lentur dia, sehingga sekarang tidak digunakan, tetapi yang digunakan adalah campuran beberapa logam. Jadi saling campuran beberapa logam itu untuk mendapatkan keunggulan. Keunggulannya ya kekerasannya, kemudian tidak berkarat seperti itu. Jadi dia campuran beberapa logam. Oh, ini juga menarik, Dok, tentang alergi. Apakah memang juga ada dampaknya ketika kita memasang gigi implan ini, ada juga semacam begitu alergi juga? Ada. Berarti ada juga kategori-kategorinya ya, aman, ada alergi juga ya? Iya, begitu. Ada pasien-pasien tertentu itu yang dia alergi terhadap bahan tertentu ya. Itu makanya kita sebelum melakukan perawatan kita lakukan anamnesa. Kita tanya-tanya pasiennya, pernahkah alergi ini, seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan perawatan yang lebih tepat untuk pasien ini. Ini juga, Dok, pernah saya dengar juga, Dok. Ini kan dalam ilmu forensik juga. Terkadang juga gigi bisa jadikan bahan forensik juga. Ketika ini Pak, jenazah menggunakan gigi implan semua, apakah bisa terbaca itu, Dok? Ya, kalau di luar negeri itu data medis tiap penduduknya itu kayaknya ada kan? Ada, pasti ada rekam medisnya kalau di luar negeri. Riwayat medisnya itu ada. Di tiap penduduk, kalau di luar negeri seperti itu ya. Kayak seperti kasus kemarin yang jenazah ini habis terbakar, tapi giginya bisa diidentifikasi. Nah, ketika implan itu bagaimana, bisa tidak ada? Ya mungkin kita bisa merunut, mungkin tanya pada keluarganya, ini dokter giginya di mana ya, dokter giginya siapa ya. Dari situ kita pasti akan bisa mendapat data, mendapat data si pasien ini dari rekam medis yang ada di dokter giginya tersebut. Berarti memang intinya jauh berbeda lah gigi asli dengan implan ya. Kalau gigi asli mungkin bisa dapat identifikasi mungkin ya. Iya, tapi kan mudah. Bisa juga untuk apanya, misalnya ya kalau dengan gigi asli mungkin kita bisa tahu, oh gigi aslinya itu seperti ini, oh kemungkinan si pasien itu umurnya seperti ini, seperti itu. Kalau implan sepertinya tidak bisa seperti itu ya, tetapi paling tidak kalau implan kita mau tahu apanya, mungkin kita bisa merunut ke dokter giginya. Siapa yang pastinya kan nama pasiennya ini misalnya si A ini ada keluarganya kan, pasti ada keluarganya, ini kita bisa menanyakan ini dokter giginya siapa. Nah dari dokter gigi itu pasti ada rekam medisnya. Sebelum kita melakukan perawatan pasti akan kita data seluruh rongga mulut si ini. Jadi dari situ pun kita bisa identifikasi. Gitu. Dok, kita dengarkan dulu satu lagu. Setelah itu kita bahas lagi lebih dalam terkait dengan bagaimana penanganan gigi tiruan oleh jenazah.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Nah, sahabat budaya, masih dalam dialog kita di info kesehatan, bagaimana penanganan gigi tiruan pada jenazah. Masih bersama dengan Dr. Gigi Husnul Khotimah. Ya, Dok, kita lanjut lagi pembahasan kita. Ada bertanya Dok di WA, katanya, Dok, dia mau tanya, kayaknya sudah dijawab tadi nih. Katanya dia bagaimana harganya. Ya. Nah ini tapi bagaimana aroma sedap dan aroma tak sedap pada mulut ketika menggunakan gigi tiruan? Apakah bisa menimbulkan aroma tidak sedap ketika memasang gigi tiruan sendiri, Dok? Ya, kalau untuk aroma tidak sedap itu kembali lagi dari kebersihan, kebersihan rongga mulutnya. Kemudian memang pada pengguna gigi tiruan yang lepasan, memang sudah menjadi protap gitu. Maksudnya kita sebagai dokter gigi memberikan edukasi bagaimana pemeliharaan gigi tiruan itu. Jadi gigi tiruan itu walaupun dia menggantikan gigi asli, tetapi tidak dipakai seterusnya seperti itu. Maksudnya dipakai terus-terus gitu, enggak. Tetapi malam pada waktu tidur dibersihkan gigi dilepas ya, kemudian disikat seperti menyikat gigi biasa, kemudian direndam di air. Direndam di air. Jadi tidur pada waktu tidur tidak boleh menggunakan gigi tiruan. Ya kenapa? Satu, supaya tetap lebih bersih. Kedua ya supaya mukosanya ini gusi dan lain sebagainya ini yang di dalam rongga mulut itu bisa rileks begitu. Tidak mendapat tekanan terus dari gigi tiruannya. Kecuali juga jadi tetap bersih. Iya, mungkin gigi implan sendiri dia pakai gosok gigi biasa. Iya, kalau implan kan karena dia tertanam tidak bisa dibuka, ya merawatnya seperti gigi biasa dengan menyikat gigi. Ya, itu tadi. Tapi seperti gigi tiruan yang lepasan wajib dibuka. Malah sekarang ini sudah ada pembersih gigi tiruan. Jadi gigi tiruannya kita masukkan di dalam suatu tempat, kita isi sedikit air hangat, kemudian ada bahan itu yang kita masukkan di dalam tempat itu, ya sehingga bisa membersihkan, membunuh kuman-kuman yang menempel di dalam gigi tiruan tersebut. Karena yang menyebabkan bau mulut itu ya kuman yang nempel di bakteri yang nempel di gigi tiruan itu sisa yang makanan. Sisa makanan, sisa makanan bertemu dengan bakteri di dalam yang nempel di gigi tiruan itu ya, itunya akhirnya timbul bau mulut. Artinya bau mulut ini sama saja dengan gigi biasa, tidak ada efeknya dengan gigi tiruan Artinya tidak menimbulkan juga bau tersendiri. Ya kalau cara pembersihannya tepat ya, karena gigi tiruan itu juga memang sebenarnya dia mudah gitu, kotoran lebih mudah nempel ya seperti itu. Jadi memang pembersihannya harus tepat ya, cara pemeliharanya itu harus tepat. Seperti Dok, itu. Masyarakat mungkin ingin tahu bagaimana sih tips dari Dr. Husnul Khotimah sendiri melihat ini gigi berkualitas dan juga tidak tertipu. Mungkin ada ciri-ciri khasnya itu gimana, Dok? Begini, sekarang ya kalau kita kehilangan gigi entah karena lubang gigi atau karena kecelakaan dan lain sebagainya sehingga gigi itu harus dicabut, segeralah untuk dibuatkan gigi tiruan. Ya kenapa? Untuk mengembalikan fungsi-fungsi tadi mengunyah, berbicara dan lain sebagainya itu. Dan bagaimana untuk gigi tiruan yang baik dan benar? Berkualitas. Itu ya sebaiknya datanglah pada ahlinya. Datanglah pada dokter gigi untuk dibuatkan gigi tiruan yang baik dan benar. Artinya kan banyak sekarang menawarkan biaya yang murah ya, tukang-tukang gigi malah mereka itu jemput bola. Artinya mereka datang ke, apalagi di pelosok-pelosok desa ya, mereka datang ke rumah-rumah untuk menawarkan pembuatan gigi tiruan. Ya satu mungkin yang paling utama mungkin kebersihannya yang kita tidak bisa jamin kesterilannya. Padahal kita tahu bahwa di dalam mulut ini merupakan pintu gerbang untuk masuknya segala penyakit. Ya. Kalau di dokter gigi itu kita sudah bisa meyakinkan pasti sterilisasi dari alat dan bahan yang digunakan juga baik. Kemudian tahapan
pembuatan gigi tiruan itu bukan hanya seperti orang beli sepatu gitu yang udah di sekian udah dicoba gitu aja udah pasti pas. Tidak. Bukan seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kalau di dokter gigi kami malah ditentukan bagaimana bentuk mukanya itu dengan gigi bagian depan misalnya kehilangan gigi keseluruhan ya. Kita memang ada aturan-aturan tertentu, misalnya gigi depan itu sesuai dengan bentuk wajahnya. Kemudian ada namanya dimensi vertikal itu, jadi pasien ini merasa seperti layaknya gigi asli, tidak ketinggian, nyaman dipakai, bisa dipakai mengunyah, seperti itulah. Mungkin kalau di tukang gigi dia habis cetak ya, mungkin bahan cetaknya sama, tapi dia tidak memperkirakan, tidak mengukur bagaimana ini tingginya gigi, dia tidak ukur seperti itu, tidak disesuaikan dengan anatomis disesuaikan dengan anatomis dari rahangnya, maksudnya bagaimana rahang bekerja itu tidak disesuaikan dengan itu, sehingga mungkin timbul ketidaknyamanan malah akan mengakibatkan rusaknya sendi. Sendi ini ada sendi. Pada waktu kita membuka mulut itu kan ada sendi yang bekerja namanya sendi temporomandibular. Nah, itu kalau tidak tepat pada waktu pengukuran giginya, nah itu akan datang masalah baru gitu. Datang sudah giginya tidak nyaman, tidak bisa dipakai. Lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit baru lagi, gangguan di sendinya. Seperti itu. Oke lah, mungkin masyarakat dia lari ke dokter spesialis memang khusus. Tapi kan dokter kita tidak tahu sifatnya dokter bagaimana, Dok. Mungkin dia bilang, saya percaya ini dokter. Ternyata dia pakaikan gigi implan atau gigi pelepasan yang biasa-biasa. Ternyata ini orang yang pasiennya sendiri, konsumennya dia mesan yang bagus. Ternyata yang dipasang bukan yang berkualitas. Itu bagaimana untuk mengetahui bahwa ini gigi lepasan yang berkualitas atau tidak? Atau yang implan juga? Adakah ciri-ciri khususnya atau bagaimana, Dok? Kalau ciri-ciri khusus susah deskripsikan susah ya. Tetapi saya rasa insya Allah kalau kami sebagai dokter gigi itu disumpah gitu, harus memberikan menyampaikan bahwa barang ini benar asli. Kebenaran ini ke pasiennya itu harus kami sampaikan. Seperti, tapi ya kembali lagi ke pribadinya. Iya. Kan terkadang biasa orang kan mengejar bisnis, target, keuntungan. Kan terkadang ya mungkin berpengaruhi oleh kasih aja murah, murah gitu ya. Tapi yakin kan ada etikanya kan. Betul. Dok, ini jawab mungkin pertanyaan saya, Dok. Ada jenazah mungkin ini di luar Islam ya, Dok. Terkadang ada orang ini jenazah memang sudah lansia, habis giginya, tapi dia ingin terlihat lengkap giginya ketika ingin dikuburkan. Itu bisa, Dok? Bisa. Maksudnya gigi palsunya kita pakaikan saja. Malah biasa pada orang-orang yang Nasrani, Nasrani, mereka kan ditaruh di dalam peti mayatnya itu dengan baju-baju cantiknya. Malah ada make up khusus untuk jenazah kan, untuk make up khusus. Nah, supaya tetap terlihat cantik, ya sudah dipakaikan dengan gigi tiruan itunya, dipakaikan biar enggak apa-apa. Tapi hanya gigi tiruan yang bisa dilepas ya. Untuk implan mungkin agak sulit ya. Kalau mau dipasangkan lagi implan yang tidak mungkin itu, tidak mungkin karena kan ada tidak mungkin. Artinya jalannya cuma gigi tiruan yang bisa dilepas ya. Itu, iya. Jadi memang tapi ada ya pernah gitu, Dok? Saya sih belum dapat seperti itu. Ya. Tapi ketika keluarga minta bisa dipasangkan? Bisa. Itu bisa dipasangkan oleh dokter atau keluarga sendiri, Dok? Kalau gigi kan kalau pembuatan gigi tiruan itu ya saya nggak mau bilang palsu karena palsu itu sesuatu yang kayaknya identik dengan sesuatu yang buruk gitu. Jadi kita tetap gigi tiruan. Jadi membuat gigi tiruan itu kan harus dicetak. Tapi kalau sudah menjadi jenazah baru mau dibuatkan gigi tiruan itu ya tidak mungkin ya. Tidak mungkin seperti itu. Dok, tadi saya dengar memang ketika penanganan jenazah pakai menggunakan gigi tiruan, baik itu yang dilepas maupun yang tertanam, itu memang ada dari sisi Islamnya memang ada dalilnya atau
apanya, Dok? Dari dalilnya, Atau ada hukumnya atau bagaimana, Dok? Hukum yang jelas untuk bahwa gigi tiruan itu tidak perlu dilepas. Untuk yang ke spesifik gigi tiruan tidak ada, tetapi banyak hukum-hukum yang menjelaskan bahwa apabila itu akan menyusahkan si mayit, sebaiknya kita tidak lakukan seperti itu. Ada hadis yang menyatakan bahwa memecahkan tulang mayat hukumnya seperti memecahkan tulangnya ketika ia masih hidup. Jadi kita memperlakukan mayat betul-betul seperti menghormati selayaknya manusia yang hidup. Seperti itu. Ada juga hadis yang menyatakan bahwa kehormatan seorang muslim ketika sudah mati itu sama dengan kehormatannya saat masih hidup. Ya, dan itu kita tidak boleh melanggar kehormatannya. Nah, di sini tadi misalnya pasien tersebut menggunakan tadi tangan palsu, tangan palsu. Kalau memang kira-kira dilepas itu akan terlihat buruk itu kita tidak perlu lepas, tidak perlu dilepas, ya, karena akan tadinya kan pasti dia pada waktu dia hidup, dia kan malu kalau tidak ada lengannya, artinya bukan malu yang bagaimana, pasti akan mempengaruhi kepercayaan dirinya kan, sehingga dia memasang tangan palsu seperti itu. Jadi pada waktu dia meninggal pun supaya kehormatannya tetap sama pada waktu dia hidup, ya sudah, tidak apa-apa. Apalagi kalau kita tahu bahwa itu bukan barang-barang yang najis, ya, seperti itu. Dok, mungkin dari pengalaman atau informasi dari luar, itu kebanyakan faktor orang menggunakan gigi tiruan ini apa, Dok? Apakah memang gara-gara dihabis oleh ulat atau apakah, atau memang faktor lain, Dok? Kebanyakan faktor apa yang masyarakat menggunakan gigi tiruan, Dok? Dari data yang ada bahwa kehilangan gigi itu kebanyakan karena lubang gigi yang tidak dirawat, ya. Bagaimana bisa terjadi lubang gigi? Satu, ya karena kembali lagi ke kebersihan rongga mulutnya, tidak menjaga kebersihan rongga mulutnya. Dari lubang yang tidak dilakukan perawatan, lama kelamaan akhirnya habis. Karena pecah dikit-dikit begitu, ya, dikit-dikit habis. Terkikis. Akhirnya sudah tinggal sisa akar, sakit dan lain sebagainya, mengganggu, akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi karena pasiennya terganggu sehingga akhirnya harus dicabut, ya, akhirnya hilang giginya. Atau pada orang-orang dengan penyakit misalnya diabetes atau kencing manis, itu, ya, kembali lagi kalau dia tidak menjaga rongga mulutnya, akhirnya giginya itu mudah goyang, dibiarkan, tidak dilakukan perawatan, akhirnya harus dicabut. Nah, akhirnya kehilangan gigi, seperti itu. Jadi intinya pada kebersihan rongga mulut, ya, kebersihan pada rongga mulut dan keteraturan untuk memeriksakan gigi di dokter gigi, paling tidak ya 6 bulan sekali lah. Jadi sebelum lubang itu semakin parah, kita lakukan menambal lah, ya, ditambal lah, seperti itu. Tapi ada juga faktor faktor dari penyakit sendiri sehingga itu gigi terlepas sendiri atau bagaimana? Ada? Itu tadi seperti saya katakan, seperti pasien-pasien dengan diabetes. Pasien-pasien dengan diabetes itu terlepas sendiri? Bukan terlepas sendiri, ya, tetapi dia tadi seperti saya katakan, kalau dia tidak menjaga kebersihan rongga mulutnya, banyak dia itu tulangnya lebih cenderung untuk menyusut lah, seperti itu, ya, menyusut. Kalau tulangnya menyusut, menurun, akhirnya kan gigi tersebut goyang, kemudian akhirnya semakin lama semakin akhirnya terlepas. Terlepas gitu, copot, lepas. Itu rentang umurnya sendiri, Dok. Kebanyakan orang itu di umur berapa dia kebanyakan kehilangan gigi itu, atau dia memasang gigi tiruan? Ya, sekarang usia-usia SMA saja mereka sudah banyak. Beberapa kali kita
survei ke sekolah-sekolah ya, bukan memasang itu, mereka belum sadar akan pentingnya gigi tiruan. Jadi biasanya baru menggunakan gigi tiruan kalau sudah terganggu penampilannya, misalnya copot gigi depannya, mereka baru menggunakan gigi. Kalau selama masih gigi belakangnya yang hilang, mereka masih acu-acu aja karena merasa oh masih bisa makan kok, nggak terganggu. Padahal dengan berjalannya waktu, walaupun kehilangan satu gigi, dia akan mengganggu gigi yang lain. Gigi samping kanan kirinya akan bergeser ke tempat yang kosong tadi, sehingga yang tadinya tidak bercelah ada celah. Kalau ada celah akan memudahkan sisa makanan nyangkut. Kalau sisa makanan nyangkut, akan terjadi lubang gigi. Seperti itu. Dok, mungkin ini closing statement kita. Ingat waktu kurang dari 10 menit bersama kita berakhir. Mungkin ada ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan gigi implan khususnya untuk jenazah sendiri. Mungkin ada informasi penting bagi. Jadi untuk jenazah, kalau memang si jenazah tersebut menggunakan gigi tiruan, kalau memang menyulitkan, artinya menyulitkan untuk kita buka, kita biarkan saja. Kita sertakan gigi tiruan tersebut pada waktu kita lakukan penguburan seperti itu. Tetapi kalau memang bisa dilepas ya dilepas, boleh kita lepas. Jadi artinya hukumnya sebenarnya kalau di hukum Islam tuh mubah. Ya mubah. Artinya boleh dilepas dan boleh tidak dilepas. Artinya bukan wajib. Bukan wajib. Sunnah wajib gitu ya. Bukan wajib dilepas. Artinya sunnah juga tidak, karena kalau sunnah kan dapat pahala ya kita, kalau ini enggak juga gitu. Tapi kan kita sebagai umat muslim bahwa kita nggak boleh menyusahkan mayit, ini nggak boleh, karena mayit itu saya juga tidak ini katanya disentuh kulitnya ini saja sebenarnya dia itu sudah merasa sakit ya, merasa sakit, apalagi kita mau ucak-acik ini ya giginya ya, sudahlah kita sertakan dia, artinya kita lakukan perawatan jenazah ini dengan tetap memakaikan gigi tiruannya. Sembari menjelaskan ke pihak keluarga juga. Seperti itu. Tapi tidak pernah terlibat langsung ya dok ya? Tidak pernah terlibat jenazah. Ketika dihadapi langsung dengan jenazah, bagaimana perasaannya dok? Ya saya rasa bagaimanapun juga kita akan menuju ke situ ya. Jadi paling tidak kita akan menjadi lebih siap karena kita sudah melihat jenazah. Kita juga akan ke sana kok. Kita hanya tinggal menunggu waktu aja giliran untuk menjadi seperti itu. Gitu. Bagaimanapun kita kan ya akan menuju ke sana. Tinggal menunggu waktu aja ya. Tapi saya belum mau lama, belum mau buru-buru, masih mengumpulkan bekal. Bekal amal. Tapi saya tanya dok, gigi dokter sendiri ini masih asli semua? Saya sudah ada dengan gigi tiruan. Oh gigi tiruan juga. Ini gigi tiruannya apa yang permanen? Tidak, saya bukan yang permanen, saya yang lepasan. Yang lepasan. Begitu. Artinya karena dulu kan kami mungkin orang tua kami dulu belum mengerti bagaimana sih merawat gigi tiruan. Bukan merawat gigi ya, mungkin zaman dulu kan saya untuk usia saya sudah cukup tua, jadi dulu kan tidak semudah sekarang di mana kanan kiri ada dokter ya, seperti itu. Jadi ya mungkin rusak ya, kami akhirnya harus menggunakan gigi tiruan, gigi palsu. Bukan palsu, sorry, tiruan. Nggak boleh bilang palsu. Palsu itu identik dengan hal-hal yang negatif ya, dengan negatif kepalsuan kan, tak bagus kan kepalsuan. Beda jadi maknanya. Tiruan gitu ya, tiruan. Barang KW gitu ya. Karena memang nggak bisa. Kita baik-baik gigi tiruan itu kita nggak bakalan bisa menyerupai apa yang diciptakan Allah. Seperti itu. Oke dok, makasih banyak atas kebersamaannya di acara obrolan kami. Tentunya kami ini memberikan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Tentunya sangat menarik sekali obrolan kesehatan ini karena tentang penanganan jenazah yang menggunakan gigi tiruan. Terima kasih kebersamaan Anda. Dokter juga telah hadir di studio langsung. Terima kasih. Makasih telah mengganggu hari liburnya dok. Oke, saya Bang Tiang undur diri dari ruang dengar Anda di acara info kesehatan di obrolan Mozaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tamalah curi mataya. Bunga-bunga kanang-kanang sagelantan cinikana saroni sona lona lajanan tinroku saroni sona lona lajanan tinroku allo bangi ko pariati kupa empori pak mai sandra pantongi bidadari dari kayangan baku naku pariati naku boli di pak mai denamo baji ku kasih adri kalengku iya mine anjo bunga iya tak dongkok di nyawaku bunga rosia apa bendrom bina baku saya na anjo bunga iya tamaero masalera niso na tompi ni cini tindro tompi niso na tompi ni cini tindro tompi bunga-bunga kanang-kanang sagelantan cinikana saroni sona lona lajanan tinroku saroni sona lona lajanan tinroku allo bangi ko pariati kupa empori pak mai sandra pantongi bidadari dari kayangan baku naku pariati naku boli di pak mai tenamo baji ku kasih adri kalengku iya mine anjo bunga iya tak dongkok di nyawaku bunga rosia apa bendrom bina baku saya na anjo bunga iya tamaero masalera niso na tompi ni cini tindro tompi niso na tompi ni cini tindro tompi. Radeko ati masolaku upatoko paliuko dulu seraja pujampa usabara kenyawa
Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabirkule yang Karasa. Gua Karasa adalah sebuah gua di kawasan Kars Maros Pangkep, Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Lokasi gua ini secara administratif terletak di pinggir Jalan Poros Camba, Jalan Poros Maros Bone, di wilayah Kampung Takdeang, Dusun Patunuang, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jarak sekitar 19 km sebelah timur kota Turikale atau sekitar 9 km sebelah tenggara Taman Prasejarah Leang-Leang. Gua ini termasuk jenis gua prasejarah budaya Toala, Sulawesi Selatan, Homo sapiens dengan tipe lingkungan pegunungan. Tinggalan arkeologi yang terdapat di gua ini adalah berupa artefak batu, serpih bilah kasar, tembikar, sampah dapur dan kerang pada bagian singkapan tanah. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabar Ratna berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Saribata Malabirku di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di siang hari ini tentunya saya Anti di acara kita Obrolan Budaya. Sebentar saya akan menemani di acara Obrolan Budaya kita ada narasumber yang akan hadir di hari ini, yaitu Bapak Profesor Muhlis Hadrawi MHum PhD. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Dengan obrolan budaya kita di siang hari ini yaitu Supa, Negeri Maritim Awal di Sulawesi Selatan. Seperti apa di perbincangan kita obrolan budaya, nanti jangan kemana-mana Ki. Saya akan hadirkan dulu sebuah keleng berikut ini.